Kitab Roma. Penulisnya secara universal gereja mengakui Rasul Paulus sebagai penulis kitab Roma. Ya. Ketika urusan di Korintus selesai, Paulus menulis surat ini. Kita tahu ya, kemarin kita sudah belajar kitab Korintus dengan segala masalahnya yang rumit, yang banyak gitu ya. Nah, ketika urusan di Korintus ini selesai, Paulus menulis surat ini. Jemaat Roma kemungkinan telah berdiri tahun 50 dengan adanya peristiwa keributan tentang Kristus di kalangan orang Yahudi di Roma, menurut sejarawan Suetonius abad pertama. Jadi pada saat Paulus menyelesaikan masalah Korintus, ya sekitar tahun 55 sampai 57 itu ya kira-kira, jemaat Roma ini sudah berdiri. Jemaat Roma ini sudah berdiri dan sudah ribut tentang Kristus. Ya, sudah ribut tentang Kristus. Jadi jemaat Roma sebelum Rasul Paulus menulis surat Roma, jemaat Roma sudah ada. Saya ulangi, jadi pada saat Paulus ngurusi jemaat Korintus, masalah di Korintus, gitu ya, jemaat Roma ini sudah ada. Jadi surat Roma ditulis Paulus bukan kepada jemaat yang didirikan oleh Paulus, tetapi didirikan oleh orang lain. Paulus menulis surat Roma kepada jemaat yang sudah ada, yang sudah berdiri, entah didirikan oleh siapa. Gitu. Rasul Paulus belum pernah ke Roma. Jadi Paulus bukan pendiri jemaat Roma. Paulus menulis suratnya sebagai persiapan kunjungan ke Roma sebelum ke Spanyol. Kita baca yuk. Roma 1 ayat 1, Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Pasal 15 ayat 24. Roma 15 ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ya. Jadi dari Korintus, setelah menyelesaikan kasus di Korintus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma. Tujuannya mampir, tujuannya ke Spanyol sebetulnya. Cuman dia mau mampir ke Roma. Nah, surat Roma, surat Paulus, surat Roma ini itu surat pendahuluan. Ya, surat pendahuluan karena Paulus mau ke sana, mau mengunjungi jemaat Roma, gitu ya. Sementara belum hadir di Roma, Paulus harus ke Yerusalem dulu, menyerahkan kolekte, menyerahkan persembahan dari jemaat Korintus untuk jemaat Yerusalem. Gitu. Ya, ini sedikit sejarahnya. Tanggal. Kitab Roma kemungkinan ditulis tahun 57 sampai 58 Masehi. Selama bagian akhir perjalanan misionaris ketiga Paulus. Kita baca yuk, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 3. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani.
Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ya, jadi dia 3 bulan di Yunani, di Korintus maksudnya. Setelah menyelesaikan masalah-masalah di Korintus, dia kembali ke Yerusalem dengan membawa uang persembahan. Ya, tetapi setelah memberikan uang persembahan, dia berniat ke Spanyol, tetapi mampir ke Roma. Jadi surat Paulus ini adalah surat pendahuluan. Ya, surat pendahuluan. Dia memperkenalkan diri kepada jemaat Roma. Aku Paulus, ya, dan ini teologiaku. Jadi orang Roma tahu apa yang dimaksud oleh Paulus. Karena gini, banyak desas-desus, ya, dan fitnah terhadap Rasul Paulus, terhadap pengajarannya. Jadi Paulus harus menulis surat perkenalan diri dan memperkenalkan teologianya, memperkenalkan Injilnya, seperti itu. Latar belakangnya, kita tidak pernah tahu kapan dan siapa dan bagaimana kekristenan dibawa ke Roma. Mungkin sekali oleh para peziarah Yahudi sepulang dari Yerusalem yang bertemu aliran baru di Yudea. Gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu siapa pendiri jemaat Roma. Bisa jadi orang Yahudi Roma yang berziarah ke Yerusalem, ketemu pengajaran baru, ketemu pengajarannya para rasul, sehingga dia kembali ke Roma dengan keyakinan baru. Gitu. Dan dari situlah mereka bertumbuh menjadi jemaat Roma. Jadi jemaat Roma ini belum kokoh, pengertiannya belum maksimal gitu ya. Pengertiannya masih sederhana ya. Sekali lagi belum ada kekristenan. Kekristenan masih sekedar julukan gitu ya. Kristen yang percaya Yesus gitu aja. Tetapi harus apa, seperti apa, tujuannya apa, jadi Kristen nggak jelas masih. Gitu. Dalam surat Roma ini Paulus tidak menjawab masalah-masalah seperti di Korintus ya. Paulus tidak menjawab masalah-masalah yang datang dari jemaat, tidak, karena memang bukan jemaatnya Paulus. Ya, lain sama Korintus. Korintus jemaatnya Paulus, begitu ada masalah mereka bersurat antara Paulus sama jemaat Korintus. Tapi Roma bukan jemaatnya Paulus. Ya, Roma bukan jemaatnya Paulus. Jadi Paulus di sana tidak sedang menyelesaikan masalah. Apa yang ditulis Paulus di surat Roma itu adalah perkenalan dirinya dan perkenalan teologianya, perkenalan Injilnya. Injil yang kusampaikan ini gitu. Ya. Ingin memperkenalkan diri dan Injilnya. Apa yang ditulis Paulus di surat Galatia dan Korintus diuraikan lebih teologis dalam surat Roma. Kalau di surat Galatia dan Korintus, itu surat ditulis hasil dari masalah yang muncul. Ya. Tetapi di surat Roma, Paulus menjelaskan secara teologis. Secara teologis. Atau bisa dikatakan tersistematis oleh Paulus. Ya nanti makanya surat Paulus ini jadi pegangan banyak pendeta. Kenapa? Karena ini sudah terkonsep dengan lebih baik daripada Galatia dan Korintus. Sebetulnya nggak jauh beda kan, gitu loh. Tetapi surat Galatia dan Korintus karena itu menjawab persoalan, jawaban-jawaban sederhana yang menjawab persoalan, penjelasan kasar ini sering disalahpahami. Nah, sedangkan surat Roma itu sangat teologis. Ya, dia tulis secara sistematis, berbentuk doktrin, istilahnya gitulah. Dari situlah kita mengenal pola pikir Paulus, gitu. Paulus menjelaskan lebih terperinci dalam kitab Roma agar apa yang disalah tafsirkan di surat Galatia dan Korintus bisa menjadi terang benderang. Aku banyak disalahpahami. Tulisan-tulisanku di Galatia, di Korintus disalahpahami. Tetapi dengan surat Roma semua menjadi lebih jelas gitu ya. Lebih jelas. Jadi kalau seandainya seseorang khotbah ya
dasarnya surat Galatia bisa diperjelas oleh surat Roma gitu loh ya. Ini kan tidak semua bisa sebetulnya. Kalau secara biblika surat 1 Petrus, 2 Petrus ya, belum tentu cocok sama pikiran surat Paulus sebetulnya. Tetapi kalau surat Galatia dan Korintus itu surat-suratnya Paulus juga kan. Tetapi kalau di situ menemukan kesulitan bisa diperjelas lewat surat Roma gitu. Bukan nggak boleh ya mencomot ayat di kitab Petrus, Yohanes, lalu Paulus, enggak masalah. Bahkan bahkan PB comot PL, enggak masalah sebetulnya. Kalau memang konteksnya benar, konteksnya sama dan tepat gitu ya. Tujuan utama. Injil Kristus untuk keselamatan semua orang. Ya. Jadi surat Paulus, surat Roma yang ditulis oleh Paulus ini punya tujuan menjelaskan bahwa Injil Kristus untuk keselamatan semua orang. Itu tema utamanya. Pasal 1 ayat 16 dan 17 coba. Ya. Roma 1 ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi jelas ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya. Entah kamu Yahudi, entah kamu Yunani, tidak ada masalah karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi itu dasarnya. Tema utamanya itu, Injil Kristus untuk keselamatan semua orang. Paulus menolak hukum atau Torah sebagai jalan keselamatan dan menerima keselamatan oleh anugerah di dalam iman. Kita baca Roma 3 ayat 20 sampai 24. Roma 3 ayat 20 sampai 24. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas ya. Jadi Paulus ini mau menjelaskan ya, kebanggaan orang Yahudi dengan hukum Tauratnya merasa bahwa orang bisa selamat jika jadi Yahudi. Di sini Paulus menolak. Tidak, yang menyelamatkan itu iman, bukan hukum Taurat. Orang Yahudi meyakini mereka sebagai umat pilihan diselamatkan. Dengan Taurat mereka diselamatkan. Ini ditentang sama Paulus. Paulus menolak hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Paulus menerima keselamatan oleh anugerah di dalam iman. Di mana kedua konsep ini diletakkan berlawanan satu sama lain, berhadap-hadapan. Ya. Iman hidup melawan iman mati. Ketaatan pada hukum melawan ketaatan pada Allah. Dihadapkan sama Paulus. Namun bukan berarti Paulus anti terhadap Torah maupun hukum, tidak. Ya. Tetapi jelas Paulus membenturkan antara Taurat dan Injil. Tetapi di sisi lain Paulus tidak menolak, tidak anti terhadap hukum Taurat, tidak. Dia tidak menerima hukum Taurat sebagai dasar keselamatan. Paulus menerima
anugerah. Keselamatan itu anugerah oleh iman. Ini benturan kesannya. Tetapi Paulus tidak pernah anti terhadap Taurat, tidak. Nah, gimana sih Pak kok bingung? Nah ini, Paulus memiliki prinsip bahwa Yesus dan Injilnya adalah penggenapan Taurat. Penggenapan Taurat. Taurat adalah penuntun manusia beradab sebelum mengenal iman atau ketaatan berdasarkan kasih. Taurat tidak pernah menyelamatkan. Kenapa? Karena ini sifatnya legalitas, daging. Yang penting lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, tanpa pernah membuat seseorang memiliki batiniah yang benar. Ya. Tetapi iman itu berbeda. Iman itu dinamis, tidak statis. Kita baca yuk, pasal 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Sekali lagi Pak, supaya jelas. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Hukum Taurat itu diyakini oleh orang Yahudi sebagai pembawa keselamatan. Tapi menurut Paulus tidak. Yesus adalah penggenapan Taurat. Yesus adalah penyempurnaan Taurat. Yesus adalah janji. Ya. Janji yang digenapi dari Taurat. Bagaimana orang hidup lihat Yesus? Lihat Yesus yang sudah sempurna. Itu maksudnya. Nah, ini kita bandingkan dengan Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Tadi dikatakan ya, Yesus adalah kegenapan Taurat, kesempurnaan. Gitu. Galatia 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya. Jadi hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan. Karena hukum Taurat adalah apa? Pengantar sampai yang sempurna itu datang. Yesus menyempurnakan Taurat. Yesus menggenapi Taurat. Jadi setelah Yesus hadir, ya ikutilah yang sempurna. Paulus tidak anti terhadap Taurat. Tetapi Paulus tidak menganjurkan seseorang di bawah Taurat karena sudah hadir yang sempurna. Itu istilahnya. Apa yang dilakukan Taurat, hukum itu baik, tetapi tidak akan menyelamatkan sebab segala perbuatan berdasarkan hukum adalah daging semata. Sekedar rutinitas, tanpa legalitas, tanpa roh di dalamnya, tanpa gairah dari dalam. Kita baca Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi kalau kamu mematikan perbuatan dagingmu dengan gairah, ya, dengan sukacita, dengan kerinduan, kamu akan hidup. Bukan karena melakukan perbuatan hukum. Dan hatimu sebetulnya tidak berminat untuk itu. Gitu ya. Jadi apa yang dijelaskan dalam kitab Roma oleh Paulus, Paulus mau menyatakan bahwa dia tidak anti terhadap hukum Taurat. Tetapi memang hukum Taurat dalam penjelasan Paulus dibenturkan, dilawankan
dengan Injil, dengan kasih karunia, anugerah. Kenapa? Karena Taurat ini sebetulnya sudah kadaluarsa, istilahnya gitu loh. Untuk mendidik masyarakat tertib bisa, tetapi tidak bisa menciptakan makhluk ilahi, gitu. Tidak bisa menciptakan orang berkodrat anak Allah, tidak bisa. Tujuannya itu. Kitab Roma adalah kitab yang paling teologis. Hasil pemikiran Paulus selama 20 tahun. Ya, jadi kalau istilahnya Yesus naik ke surga itu tahun 35, ini kan 55 lebih, tahun 58. Berarti Paulus sudah menggumuli kekristenan ini 20 tahun. Ini cukup matang. Kita masuk bagian pertama. Jadi kitab Roma ini nanti akan dibagi 3. Pasal 1 sampai 8, lalu pasal 9 sampai 11, dan pasal 12 sampai 15. Ini beda-beda temanya. Nah, kita sekarang masuk yang pertama, pasal 1 sampai 8. Di sini Paulus menjelaskan, ya. Paulus menyatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Semua orang, baik Yahudi maupun Yunani. Yunani itu dianggap sebagai non-Yahudi, mewakili bangsa-bangsa lain, mewakili goyim, gitu ya. Yang berada dalam kuasa dosa. Yahudi maupun non-Yahudi ini dalam kuasa dosa. Yang kecenderungannya meleset dalam hidup di hadirat Allah. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah dalam arti terhukum. Kamu meleset, kamu hidup meleset dari kehendak Allah, itu berarti sudah terhukum, sudah. Nah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maksudnya apa? Dengan orang mengerti Injil, orang bisa hidup benar di hadapan Allah. Sehingga keselamatan bisa diraih. Gitu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang terhukum kalau kamu mengikuti Injil, kalau kamu percaya Yesus. Hidup seperti Yesus maksudnya. Roma 2 ayat 1 sampai 2. Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya, jadi manusia sudah berdosa. Termasuk yang menghakiminya, yang mengadilinya juga berdosa kan? Gitu loh. Jadi semua itu berdosa. Semua berdosa di hadapan Allah. Namun terbuka keselamatan bagi orang yang mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Terbuka keselamatan bagi orang yang mencari kebenaran. Injil adalah kisah hidup Yesus dan ajarannya. Itulah kebenaran. Gini ya. Jadi terbuka keselamatan bagi orang yang mencari kebenaran. Menurut Paulus, Injil adalah kisah hidup Yesus dan ajarannya, itulah kebenaran. Jadi orang yang mencari Yesus, hidup Yesus dan ajarannya, dia akan mendapatkan kebenaran. Memahami ajaran Yesus dan taat meneladani hidup Yesus adalah cara memperoleh keselamatan. Menurut Paulus seperti itu. Ya, ini kan penjelasan-penjelasan awal, ya. Belum disistematikan. Ya. Jadi jangan langsung berpikir, oh percaya Yesus selamat. Jangan, ini jauh masih gitu loh ya. Ini awal-awal Paulus menjelaskan tentang Injil. Gitu ya. Injil adalah kebenaran Allah. Apakah Injil itu? Injil itu kisah tentang hidup Yesus dan ajarannya. Gitu. Orang yang percaya ini mengerti Injil, gitu ya, dia akan memperoleh keselamatan. Kita baca pasal 2 ayat 6 sampai 10. Roma 2 ayat 6 sampai 10. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik,
mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jelas ya, di ayat ini dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun kau pada pertobatan, perubahan pola pikir. Karena pola pikir mereka saat itu melakukan Taurat, selamat. Tetapi bukan. Ya. Paulus mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatannya. Bukan agamanya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Kamu berbuat baik. Ya, kamu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan, gitu ya. Kamu akan mendapatkan itu semua. Tetapi murka, geram kepada mereka yang mencari apa? Kepentingan sendiri, ketidaktaatan. Jadi jelas loh, Paulus mengatakan keselamatan itu bukan masalah agama, bukan masalah identitas keturunan. Kamu merasa keturunan Abraham, punya Taurat, melakukan perbuatan hukum, kamu merasa selamat. Tidak. Karena itu belum tentu baik. Karena kebaikan yang sebenarnya kan sampai batiniah. Nah ini nanti, ini kan surat ini masih jalan terus kan gitu loh. Saya hanya mempersingkat, ini kan meresume gitu loh. Karena kitab Roma ini kalau mau jadikan khotbah, itu setahun itu belum tentu selesai sebetulnya penjelasan-penjelasannya, gitu ya. Jadi Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, setiap orang. Meskipun bukan orang Yahudi, tapi perbuatannya baik, seperti orang Yahudi berbuat baik. Ini sama saja sebetulnya. Jangan hanya gini ya, kamu bersedekah sama orang miskin karena kamu orang Yahudi, kamu percaya selamat. Sedangkan orang lain yang non-Yahudi bersedekah dengan orang lain, tapi karena bukan pengikut Musa, kamu anggap tidak selamat. Tidak seperti itu, gitu loh maksudnya. Semua orang dihakimi menurut perbuatannya. Kamu berbuat baik, tapi belum tentu batiniahmu baik. Orang non-Yahudi berbuat baik, gitu ya. Kalau hatinya baik, dia lakukan itu dengan percaya, karena taat pada yang kuasa, istilahnya. Belum mengenal Yahweh kan, ya selamat dia orang kayak begini. Jadi Roma 2 ayat 6-10 ini benar-benar menjelaskan ya. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi keselamatan itu karena perbuatan baikmu. Bukan karena agamamu. Kamu agama Musa, kamu selamat. Bukan. Kamu agama Musa, tapi kalau kamu tidak berbuat baik juga tidak selamat. Orang non-Yahudi yang berbuat baik, yang melakukan yang sama seperti orang Yahudi lakukan, ya selamat. Meskipun tidak menjadi pengikut Musa, meskipun tidak disunat. Itu loh maksudnya. Loh kok bisa selamat Pak? Lah, gini, mereka percaya Yesus yang melakukan segala kebaikan dan dia taat hidup seperti Yesus hidup. Tanpa harus jadi proselit, dia selamat. Itu maksudnya. Kan Paulus sedang memperkenalkan Yesus. Tanpa seseorang jadi Yahudi. Intinya kan itu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa pembenaran, jadi Allah menganggap benar seseorang gitu ya.
Rasul Paulus menjelaskan bahwa pembenaran bukan didapat karena keturunan atau perjanjian sunat, tetapi karena iman. Kita baca Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 9 sampai 10. Roma 4 ayat 9 dan 10. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Bapak Ibu, Paulus mengajarkan keselamatan di luar Yahudi. Kan gitu toh? Ini membuat kehebohan dunia teologi Yahudi saat itu. Seperti Abraham yang dibenarkan jauh sebelum dia bersunat. Baca aja yuk, Kejadian 17. Ayat. Oh, sorry. Kejadian 17 enggak semua ya. 1, 2, 3 Pak. Sorry. Kejadian, sebentar. Ayat 10. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, ini kan perjanjian antara Allah dan Abraham yang harus disunat. Apakah Abraham dibenarkan Allah karena sunat? Tidak. Ini kan cuma perjanjian. Sebelum peristiwa sunat ini, Abraham sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan. Ya. Dibenarkan kapan? Ya, kita baca sekarang. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas ya. Jadi di pasal 12 ayat 1 sampai 3, Abraham diperintah Tuhan, pergilah keluar dari Ur, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Abraham percaya kepada Allah saat itu. Dan dia keluar dari Ur, melangkah keluar dari Ur. Itulah imannya. Apa yang dipercayai Abraham sehingga dia bertindak keluar Ur, itulah yang dibenarkan Allah. Kita baca pasal 15 ayat 6. Ya. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Itu kan sebelum Kejadian 17 kan? Jadi sebelum Abraham disunat, dia sudah dibenarkan. Kenapa Abraham dibenarkan? Karena iman. Dia percaya janji Tuhan dan dia melangkah keluar Ur. Ini loh iman. Iman itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan perintah apa, kita taat. Kita melangkah, itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pembenaran di situ karena iman, bukan karena sunat.
Bahkan bukan karena Musa, bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat masih di Keluaran 19, masih jauh. Ya. Seperti Abraham yang dibenarkan jauh sebelum dia bersunat, bahkan sebelum Musa dengan hukum Tauratnya, ya, hukum Taurat itu kan baru di Keluaran 19, zamannya Musa. Demikian setiap orang yang percaya Yesus, bertindak seperti Yesus dalam ketaatan kepada Bapa, akan dibenarkan seperti Abraham dibenarkan. Jadi orang itu tidak perlu jadi Yahudi. Untuk dibenarkan Allah, seseorang tidak perlu jadi Yahudi. Karena Abraham itu bukan Yahudi. Abraham itu nenek moyangnya Yahudi. Sudah ada sebelum Yahudi lahir. Abraham itu dibenarkan Allah dulu sebelum agama Yahudi ada. Jadi orang itu tidak perlu jadi agama Yahudi. Gitu loh maksudnya Paulus. Dan Paulus dimusuhi orang Yahudi. Betul. Dimusuhi orang Yahudi. Kita baca yuk. Roma pasal 4 ayat 11 dan 12. Roma pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa itu belum disunat. Jelas banget kan? Kamu kalau mau cari keselamatan tidak perlu jadi Yahudi. Percaya Yesus, hiduplah seperti Yesus. Itu sama dengan Abraham percaya Allah saat itu. Sama. Sunat itu cuma materai, pengesahan, tanda kamu sah. Itu aja. Tetapi bukan karena itu kamu dibenarkan, tetapi karena imanmu. Jadi tidak perlu jadi Yahudi. Abraham percaya kepada Allah akan dijadikan bangsa besar dengan berani melangkah keluar Ur. Ini iman. Kalau nggak berani melangkah, dia tetap di Ur. Iman bukan? Aku percaya, aku akan jadi bangsa besar. Aku klaim janjinya, tapi tidak keluar Ur. Kira-kira dibenarkan enggak? Enggak. Dia nggak punya pengalaman rohani. Dengan tetap tinggal di Ur, dia tetap bagian dari bangsa itu dengan tradisinya. Seseorang harus keluar dari tradisi duniawinya untuk dibenarkan. Dia harus keluar Ur, meninggalkan tradisi hidup yang lama, masuk dalam apa? Pengalaman di hidup yang tidak nyaman, tetapi dalam penyertaan Allah. Dia dibentuk oleh Allah. Itu iman. Jadi iman itu tidak cuma percaya. Kalau Abraham percaya tok, tidak keluar Ur, dia belum tentu dibenarkan. Dia akan tetap jadi bagian bangsa Mesopotamia, bangsa Sumeria, bangsa Ur-Kasdim itu loh. Dia baru akan jadi bangsa besar kalau dia keluar dari Ur. Dan dia melangkah. Lah Tuhan melihat, kamu percaya. Pak, apa sulitnya sih Pak keluar dari Ur? Loh Bapak Ibu, keluar Ur saat itu berarti masuk ke padang belantara, padang gurun. Belum ada jalan tol Bapak Ibu. Banyak perampok. Banyak rampok di situ. Jadi apa yang dilakukan Abraham itu langkah iman. Seperti orang percaya keluar dari tradisinya yang lama. Keluar dari patro paradoto. Keluar dari cara hidup yang lama. Ini loh iman. Kalau tidak berani, bukan iman. Hidup Anda sebelum percaya Yesus begitu ABC. Setelah percaya Yesus tetap ABC, tidak ada perubahan. Itu bukan iman. Jelas ya? Kebenaran di ayat-ayat ini bukan sekedar pengertian atau alitea,
kebenaran dalam arti pemahaman, tetapi tindakan dikayosune. Ini berarti tindakan Abraham percaya Allah dengan taat keluar dari Ur disejajarkan dengan ibadah, disejajarkan dengan kebenaran beragama. Kata yang dipakai itu dikayosune. Roma berapa tadi? Roma 15 ayat 6 ya. Coba dibaca lagi, Pak. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bentar, Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memberhitungkan hari itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kebenaran di situ dalam Septuaginta itu dikayosune. Nah, sekarang bandingkan apa sih maksud dikayosune itu? Nah, kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu dikayosune. Hidup keagamaan di situ dikayosune. Matius 6 ayat 1, Pak. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, kebenaran beragama itu dikayosune. Jadi apa? Gini, jadi kan kita bingung. Maka perbuatan Abraham ini dianggap sebagai kebenaran, kan gitu ya. Dulu kan kita bingung, maksudnya apa gitu loh. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran itu apa? Kan gitu ya. Nah, sekarang dengan membandingkan dengan Matius tadi, kita ngerti enggak sekarang? Apa yang dilakukan Abraham, percaya pada Allah dan melangkah keluar Ur, diperhitungkan sebagai kebenaran. Maksudnya apa? Diperhitungkan sebagai ibadah. Makanya kebenaran orang Kristen itu bukan di gereja, ibadah orang Kristen bukan di gereja, tetapi di luar. Setiap langkah, setiap saat, setiap ketemu masalah, kalau sikap kita percaya Allah dan melangkah dengan benar, itu kebenaran. Itu dikayosuni, itu hidup keberagamaan. Kekristenan itu hidup keberagamaannya bukan di ruang kelas ini, bukan di ruang gereja. Ini kan cuma meeting together. Ini kan cuma kelas belajar. Ibadah kita tuh di luar. Jelas ya. Jadi apa yang dilakukan Abraham dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai kebenaran keberagamaan. Yang sama seperti orang Yahudi berdoa, sedekah. Sama seperti itu. Jadi kekristenan itu tidak perlu jadi Yahudi dengan berdoa 5 kali, 7 kali. Bukan itu. Kamu taat kepada Allah dan melangkah dengan iman, tanpa harus melakukan ritual itu, kamu dibenarkan. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh doa ya tetap doa gitu loh. Tetapi doa dari hati, bukan doa karena syariah, liturgi, bukan. Berdoa sebagai hubungan karib dengan Allah supaya kita tahu harus bertindak apa. Lah kalau kita nggak berdoa, kita tahu dari mana instruksinya Bapak. Tetap berdoa, tetapi tidak bersyariah. Tidak beragama Yahudi gitu loh maksudnya. Kalau agama Yahudi kan ketat. Doa pagi, doa petang ada. Doa tengah malam ada. Ada anjuran-anjuran itu. Ada hari-hari bersedekah, hari-hari berkorban. Kalau Kristen, kamu diperintah Tuhan berkorban ya berkorban. Nggak perlu tunggu hari-hari. Nggak tergantung hukum. Kamu berbuat baik, bersedekah, nggak tergantung hukum. Kamu mau berbuat baik, berbuat baik. Kamu diperintah berbuat baik, berbuat baik. Passionmu, gairahmu itu berbuat baik. Bukan hukum yang mengatur kebaikanmu. Itu loh maksudnya. Kenapa? Karena Abraham juga tidak berhukum. Gini, karena Abraham dulu juga tidak beragama.
Tanya sekarang saya, agamanya Abraham apa? Yahudi? Enggak ada, belum ada Yahudi. Musa saja belum ada kok. Kristen, apalagi. Abraham enggak beragama, Bapak Ibu. Di Ur-Kasdim bisa jadi agamanya agama Zoroaster mungkin. Atau penyembah dewa bulan. Tapi kan dia sudah keluar dari tradisi itu. Berarti dia tidak beragama. Dia mengenal Allah secara pribadi, tanpa hukum, tanpa syariah. Gitu loh maksudnya. Nah, Rasul Paulus mempersamakan gitu ya. Orang non-Yahudi, orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang percaya Yesus hidup taat seperti Yesus hidup kepada Tuhan, itu sama dengan Abraham yang tidak beragama, tapi mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Kamu bukan Yahudi, tapi kamu hidup seperti Yesus hidup. Kamu sama seperti Abraham. Itu maksudnya. Jelas ya? Maksud penjelasan ini bahwa di luar agama Yahudi, Allah membenarkan sikap orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Seperti Abraham percaya kepada Allah, tanpa perlu menjadi Yahudi dengan Torahnya. Tradisinya nggak perlu. Inilah yang dimaksud kekristenan. Jadi kalau orang Kristen masih ikut-ikutan perpuluhan, masih ikut-ikutan begini begitu, itu bukan Kristen sebetulnya. Itu mau jadi Yahudi tapi gak jadi-jadi, kan gitu. Kenapa? Loh Yahudi kan gak mudah, harus sunat, harus dibaptis, harus segala macamnya. Jadi tidak perlu itu. Kamu percaya saja Yesus, lakukan seperti Yesus. Berbuat baiklah seperti Yesus berbuat baik. Kamu percaya, itu sama dengan Abraham kok. Itu istilahnya. Paulus menjelaskan ketidakbergantungan orang Kristen pada hukum, pada Taurat ya. Gini ya. Paulus menjelaskan tentang ketidakbergantungan orang Kristen pada hukum atau Taurat yang dianggap antinomianisme. Paulus itu dianggap antinomianisme, anti hukum gitu. Padahal bukan, maksudku bukan anti hukum. Tetapi orang percaya Yesus itu seperti Abraham. Belum ada hukum, belum ada syariah. Tetapi dibenarkan Allah. Lalu kamu sendiri Paulus, kamu masih mengikuti Taurat enggak? Aku mengikuti Taurat karena aku Yahudi. Dilahirkan untuk menjalankan hukum itu. Beda. Paulus pada saat ke Yerusalem, dia tetap melakukan ritual. Karena dia sebagai Yahudi, gitu loh. Kalau Paulus di Roma, kamu bukan Yahudi orang Roma, kamu tuh orang Roma, orang Yunani, orang Spanyol, orang mana. Kamu tidak perlu jadi Yahudi, karena bagimu ketaatanmu oleh iman ini loh yang menyelamatkan kamu. Itu maksudnya. Dalam Roma 6, ya Roma 6 ayat 1 sampai dengan Roma 8 ayat 39, 3 pasal, enggak usah dibaca. Baca sendiri di rumah ya. Itu dijelaskan bahwa orang Kristen tidak tergantung sama hukum Taurat. Tidak tergantung. Kenapa? Ya memang bukan untuk, ya karena memang bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang non-Yahudi. Taurat itu untuk orang Israel. Kalau Anda belajar relasi PLPB dulu, ya di kelas biblika yang dulu itu, yang awal-awal itu, Anda ngerti ayat-ayatnya memang Taurat ini diberikan Allah untuk orang Israel dengan perantaraan Musa kan? Berarti bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Itali, bukan untuk orang Yunani, bukan. Bagimu orang non-Yahudi adalah apa? Iman, Abraham. Sama seperti Abraham yang tidak beragama, kamu tidak harus jadi Yahudi. Itu loh maksudnya. Penekanannya di situ. Meskipun orang Kristen merdeka dari hukum, merdeka dari Taurat maksudnya, bukan berarti bebas berbuat dosa ya. Setiap orang yang berbuat dosa berarti masih diperhamba oleh dosa. Berarti belum merdeka dari dosa. Yang dimaksud Paulus begitu. Orang Kristen sejati adalah orang merdeka yang tidak terbelenggu hukum maupun dosa.
Orang Kristen sejati tidak terbelenggu hukum maupun dosa. Orang Kristen adalah orang yang merdeka melakukan yang baik dan benar dengan gairah Kristus, bukan karena tuntunan hukum. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen itu orang merdeka, tidak berhukum, tetapi bukan berarti melanggar hukum. Orang Kristen itu orang merdeka, tidak berhukum, bukan berarti bebas melakukan kejahatan, dosa, tidak. Orang Kristen orang merdeka, maksudnya apa? Orang yang bebas berbuat baik dan benar seperti Yesus ajarkan. Gairahnya seperti Yesus ingin menyenangkan Allah, tapi tanpa tuntutan hukum. Jadi punya kesadaran, yang dibidik kesadarannya. Kita baca yuk. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kekal dalam Kristus Yesus. Hidup kekal seperti Yesus. Kita baca yuk pasal 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba Pak, diulangi Pak. Rohnya bukan seperti itu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Nah itu. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Lanjut Pak. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ngerti ya maksudnya? Kalau memang roh Allah diam dalam kamu, kamu pasti punya gairah seperti Kristus. Dan kalau kamu punya gairah seperti Kristus, kamu anak Allah. Kalau kamu tidak punya gairah seperti Kristus, ya kamu bukan anak Allah. Tanda seseorang memiliki roh Allah, dia punya gairah Kristus. Kita baca ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita punya roh Kristus, ya. Kalau kita punya roh Kristus, gairah Kristus yang mau menolak segala hal kedagingan. Dia hidup, Yesus hidup gak harus punya rumah, Yesus hidup gak harus punya pencapaian jasmani. Itu kan mematikan daging. Ya kamu anak Allah. Tetapi kalau fokusmu pencapaian dagingmu, kamu belum punya roh Allah loh. Bukan gak boleh kerja ya, fokusmu itu. Fokusmu harus seperti Kristus. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam pengabdian, menyenangkan Bapak. Kerja harus, tetapi bukan fokusnya. Bahaya. Ya, kadang-kadang saya takut ini dipelintir-pelintir. Fokus orang itu berbeda Bapak Ibu. Ya, perhatikan aja, apa fokus kita? Melek mata, apa yang kita pikir? Mau tidur, terakhir tidur, apa yang kita pikir? Biasanya itu fokus kita. Kalau masih urusan-urusan jasmani, ya kita belum punya roh Kristus. Karena Kristus yang dipikirkan bagaimana aku menyenangkan Allah. Orang Kristen harus menyadari bahwa dibebaskan atau ditebus bukan untuk berbuat dosa. Dibebaskan dari dosa dengan penebusan Tuhan, itu untuk dididik menjadi serupa gambaran anaknya. Inilah anugerah. Jadi kalau melek mata Anda yang dipikir duit,
tutup mata, yang dipikir duit. Dalam kita hidup sehari-hari, duit mewarnai hidup kita, ya kita masih fokusnya duit berarti. Bukan tidak boleh kerja. Tapi fokus kita bekerja, apakah Tuhan? Dalam berkeluarga, apakah Tuhan? Besok pagi agendaku, bagaimana aku menyenangkan Tuhan? Kalau itu yang Anda pikirkan, Anda punya Roh Kristus. Paulus meyakinkan bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Yesus yang dimaksud adalah hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ya. Pasal 8 ayat 1 ayat dibaca. Yang King James kalau ada. Ya, pasal 8 ayat 1 King James. Roma 8 ayat 1. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi yang hidup di dalam Kristus berarti hidupnya sama seperti Kristus. Itu maksudnya. Ya. Enggak, Yesus tidak hidup menurut daging, dia hidup menurut roh. Di pasal ini Paulus mempertentangkan antara daging dan roh. Daging adalah gambaran gairah alamiah manusia, sedangkan roh adalah gairah manusia yang mengerti firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Beda ya, manusia daging dan manusia roh itu beda. Melakukan perbuat baik menurut hukum itu masih daging. Kenapa? Karena yang dikejar berkat. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Kalau kamu melakukan semuanya, berkat melimpah atasmu. Itu kan pengertian Yahudi. Tapi kalau kekristenan enggak. Kamu lakukan dengan gairah, dengan passion, dengan hati yang mencintai Tuhan. Kalau kamu melakukan hidup dalam roh, hidup dalam gairah Kristus, ya, kamu melakukan segala kebaikan menurut gairah seperti Kristus, tanpa memperhitungkan berkat upah gitu ya, baru dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Saya ulangi ya. Di pasal ini Paulus mempertentangkan antara daging dan roh. Daging adalah gairah alamiah manusia, sedangkan roh adalah gairah manusia yang mengerti firman, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Beda. Hidup dalam roh itu bukan hidup berbahasa roh. Tidak ada gunanya kita berbahasa roh, tetapi yang di benak kita hanya upah berkat jasmani, tidak ada gunanya. Jadi hidup dalam roh itu bukan hidup berbahasa roh. Hidup dalam roh itu hidup dalam gairah seperti gairah Kristus, seperti gairah anak Allah ini loh. Kita baca yuk, Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas? Semua perkara jasmani itu perkara daging. Perkara rohani itu urusan-urusan kekekalan. Segala hal kebaikan, segala hal yang mulia, segala hal yang utama, itu masalah kekekalan. Hanya manusia yang dikuasai Roh Kudus yang bisa hidup seturut gairah Kristus. Dikuasai Roh Kudus bukan berarti diambil alih kesadarannya, tetapi dengan sadar, rela untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bahkan bergairah mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bergairah aku seperti Yesus. Tidak terpaksa. Duh kok apot ya tadi wong Kristen. Ini tidak bergairah. Kalau bergairah, gak masalah. Wes hidup seperti ini, aku mau jadi seperti Yesus. Aku yakin upahnya besar di sorga. Dia bergairah, dia punya passion, punya hasrat untuk mengikuti jejak gurunya.
nggak malah ngomel. Aduh ikut SK, ruwet, abot. Ini ngomel, nggak punya gairah masih. Inilah orang-orang yang dimiliki Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, anak-anak Allah yang berkenan. Orang yang dengan sukacita, meskipun berat, mengikuti jejak Yesus. Inilah yang disebut anak-anak Allah. Ini yang disebut milik Kristus. Roma 8 ayat 8 sampai 9. Roma 8 ayat 8 dan 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki gairah Kristus, mau taat dan menyenangkan Allah, dia bukan milik Kristus. Kalau dia bukan milik Kristus, berarti apa? Tetap ada penghukuman buat dia. Kecuali dia milik Kristus, tidak ada penghukuman bagi dia. Bagaimana caranya milik Kristus? Dia punya gairah Kristus. Rela berkorban mau menyenangkan Bapa dalam segala perkara. Itu loh. Abraham, Ishak, Yakub, ini 12 suku baru Yahudi, Yehuda. Paham ya? Sekarang saya tanya, Musa itu kapan? Musa kan 12 suku toh. Nah, ini Musa dengan Tauratnya. Kalau kamu berpikir keselamatan itu karena Taurat, Abraham tidak selamat. Makanya Paulus mengatakan keselamatan bangsa-bangsa non Yahudi, keselamatan bangsa di luar Yahudi itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Taurat Musa. Kalau keselamatan itu adanya hukum Taurat, keselamatan adanya di hukum Taurat, maka Abraham tidak selamat. Tetapi karena Abraham jelas dikatakan di kitab suci, dibenarkan. Kenapa? Karena percaya, taat melangkah keluar Ur Kasdim demi janji Allah. Itu dibenarkan oleh iman. Ini Abraham. Iman Abraham, keselamatan Abraham itulah gambaran keselamatan Kristen, gambaran keselamatan non-Yahudi. Antitesisnya, tipenya gitu ya. Ini dasar keselamatan non-Yahudi, Abraham. Kalau Taurat Musa, ya ini memang untuk Yahudi, memang untuk 12 suku Israel. Gitu loh. Maksudnya Paulus apa? Kamu nggak usah merendahkan orang non-Yahudi, seolah-olah kamu paling selamat. Mereka mengikuti jejak Abraham kok. Yang penting mereka percaya Allah, beriman pada Allah, taat pada Allah, mereka dibenarkan. Seperti Abraham dibenarkan. Kan Abraham bukan orang Yahudi. Oke? Bagaimana dibenarkan? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka harus hidup seperti Kristus hidup. Harus taat seperti Kristus taat. Harus punya gairah hidup benar seperti Yesus. Selama kita memiliki gairah Kristus, kamu dibenarkan oleh Allah. Kamu selamat. Tidak ada lagi penghukuman atasmu. Meskipun kamu bukan Yahudi. Gitu loh maksudnya. Ya, mengerti ya, kitab Roma itu isinya itu. Pasal 1 sampai 8. Oke, saya rasa cukup. Sudah 1 jam lebih. Saya tutup sampai di sini. Saya buka ruang pertanyaan.